Malam hari di kediaman keluarga Clark. Terdengar suara tawa yang menggema di ruang tengah itu. "Tertawa terus," seru Sander. Raya dan Devan tidak berhenti tertawa ketika melihat foto ayahnya di ponsel JJ. "Hahaha, Dedi. Segitu bucinkah dengan Mami?" tanya Devan, masih dengan tawanya. "Kau akan tahu saat Raya hamil nanti dan kau sebentar lagi akan merasakannya," ucap Sander. Tawa Devan seketika lenyap ketika mendengar ucapan ayah mertuanya. "Kau tidak akan seperti itu kan sayang?" tanya Devan kepada Raya. "Tergantung," jawab Raya ambigu, membuat Devan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Hahaha, kali ini Sander yang tertawa terbahak saat melihat wajah menantunya berubah pias. "Aku berdoa, semoga Raya menyidam yang lebih parah dari ini," ucap Sander. "Ih, kalian ini. Yang namanya orang nyidam itu tidak bisa diprediksi dan orang nyidam kemauannya harus dituruti, kalau tidak sang bayi akan ileran ketika sudah lahir nanti," jelas JJ. "Benarkah?" tanya Raya dan Devan. Sander menganggukkan kepalanya. "Maka dari itu, aku selalu menuruti keinginan istriku, ya walaupun sedikit aneh," jelas Sander sambil melirik sedikit JJ yang duduk di sampingnya. "Aneh? Menurut Dedi aneh? Berarti anak-anak Dedi aneh dong?" Mode galak. "Ah, maksudku. Iya, tadi Dedi bilang aneh kan? Aku juga mendengarnya." "Iya kan sayang?" sela Devan dan meminta persetujuan istrinya, dan Raya pun menganggukkan kepalanya. "Devan," Sander berkata pelan tapi penuh penekanan dan mata elangnya itu menatap Devan dengan tajam. "Dedi." "Menyebalkan," sungut JJ, kemudian meninggalkan suaminya dan menuju kamarnya. "Awas kau." Sander menunjuk Devan dengan kesal, kemudian ia berlari mengejar istrinya yang tengah marah. Hahaha, Devan tertawa terbahak ketika ayah mertuanya sudah tak terlihat. "Ish, sayang kenapa sih?" tanya Raya heran, melihat suaminya. "Aku bahagia karena Dedi malam ini juga akan puasa mengasah pedangnya." "Hahaha," jawab Devan, masih tertawa terbahak. "Ish, dasar menantu Luknat," ucap Raya, kemudian tertawa bersama Devan. "Sial sekali nasibmu, Dat." Di dalam markas tempur 1, JJ yang duduk di tepi tempat tidur sambil menatap tajam Sander yang tengah duduk di dekat jendela kamar. Sander pun sama menatap JJ tapi dengan datar. "Apa lihat-lihat?" ucap JJ, galak. "Hani," panggil Sander, beranjak dari duduknya dan menuju ke istrinya. "Stop. Jangan mendekat. Aku malas sama Dedi," sungut JJ kemudian, naik ke atas tempat tidur kemudian menarik selimut tebal yang ada di sana untuk menutupi seluruh tubuhnya. "Sayang, nanti kau sesak," Sander menarik paksa selimut yang membungkus tubuh istrinya tersebut. "Ya," pekik JJ ketika selimutnya lolos dari genggamannya. "Sudah melawan ya?" ucap Sander dingin, dan itu membuat JJ ketakutan. "Maaf," ucap JJ, kemudian menutup wajahnya dengan bantal. Sander membuang nafasnya kasar ketika melihat tingkah istrinya. "Hani." Sander naik ke arena pertempuran kemudian memeluk tubuh istrinya dari belakang, karena posisi JJ saat ini membelakanginya. "Tidak ada jawaban." "Sayang." Sander memanggil istrinya lagi, tapi kali ini mengguncang tubuh istrinya. Sander panik dong, karena ia takut jika istrinya pingsan karena wajah JJ tertutup bantal. Dengan cepat Sander menarik bantal yang ada di wajah istrinya dan melemparkannya ke sembarang arah. "Sayang, hei." Sander panik, ia menggoyangkan wajah istrinya ke kanan dan ke kiri tapi tetap tidak ada respon dari istrinya. "Sayang, maafkan aku."
Aku sangat mencintaimu, maaf karena mengataimu aneh. Itu semua salahku, sayang. Ucapan Sander terhenti ketika melihat JJ menahan tawa tapi masih memejamkan mata. Sayang, teriak Sander dengan kesal. Bakekok, seru JJ, membuka matanya sambil tertawa terbahak. Sial, kau membuatku takut, umpat Sander, kemudian beranjak dari atas area pertempuran dan menatap tajam istrinya. Hahaha, I'm sorry dad. Come here daddy. JJ menggerakkan jarinya. Maaf, aku gemas dengan daddy jadi ya, kerjain dikit hehehe, ucap JJ tanpa merasa bersalah. No, tolak Sander sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Jantung Sander masih berdetak sangat cepat karena ulah istrinya itu. Sander panik tapi ternyata dia kena prank. Yakin? JJ membuka tali piyamanya dan nampaklah pemandangan yang indah. Ditambah lagi perut JJ semakin membesar membuat ibu hamil itu terlihat semakin seksi. Glek. Sander menelan ludahnya kasar dan jangkunnya naik turun. Tidak. Masih menolak. Padahal anak-anak kita ingin dijenguk dedinya, ucap JJ, melirik Sander yang masih sok jual mahal. Ditolak sayang, dianggurin apa lagi? Ini lagi pedang tidak tahu aturan. Batin Sander kesal karena pedangnya sudah mengangguk-anggukan kepala botaknya. Gerah ya? JJ mengibaskan telapak tangannya di dekat lehernya sambil mendongakkan kepalanya dan mencepol rambutnya ke atas. Glek. Jangkun Sander naik turun lagi ketika melihat leher jenjang istrinya. Bibirnya terasa sangat gatal, ingin sekali ia memberi tanda di leher putih dan mulus tersebut. JJ semakin gencar menggoda suaminya. Dad, apa AC-nya tidak menyala? Aduh gerah, keluh JJ, kemudian membuang piyama satin ke sembarang arah. Sial, aku yang semakin kepanasan. Batin Sander, dan pedang pamungkasnya sudah menganggukkan kepala botaknya sambil bersorak, hore, sarung sempit kita ketemu lagi. Pakai bajumu, ucap Sander, memalingkan wajahnya. Keringat dingin mengalir deras di pelipis Sander ketika ia menahan hasratnya. Sial. Buat apa coba sok jual mahal? Itu kan istrimu, ayo sikat. Ucap si kepala botak yang sudah ngiler di bawah sana. Gerah dad. Apa Dedi tidak gerah? Lihat keringat Dedi seperti biji jagung, ucap JJ dengan nada sensual. Aku sudah seperti bla asteris. Batin JJ kesal. Karena suaminya sepertinya benar-benar marah dengannya. Tidak. Ini air, ucap Sander sambil mengusap keningnya. Baiklah aku menyerah, ketus JJ, kemudian ingin mengambil piyamanya yang teronggok di atas lantai. Kau mau apa? Tanya Sander. Tapi JJ tidak menjawab. Loh kok pakai baju lagi? Tanya Sander, sudah mulai cemas. Takut masuk angin. Lagian Dedi juga sudah tidak tertarik dengan tubuhku yang sudah mengembang ini, ketus JJ. Ah sial. Kenapa jadi begini? Batin Sander kesal karena niatnya ingin jual mahal dulu malah gagal. Sayang bukan begitu, Sander segera membuka pakaiannya sendiri hingga polos, kemudian Sander naik ke atas tempat tidur dan meraih tangan JJ. Pegang, dia saja sudah tegang dan ingin diasah, ucap Sande. Besar dan kenyal, ucap JJ spontan. Mau dicolek atau dicelup? Tanya Sander sensual. Dicelup aja dat, jawab JJ. Mendengar jawaban istrinya, Sander pun mulai melancarkan aksinya.
Dan malam ini Sander menyirami kepala botak anak-anak mereka yang sudah tertidur pulas di dalam sana. "Makasih sayang," Sander menciumi seluruh wajah istrinya. "Sama-sama, Dad," jawab JJ sudah lemas, karena ia sampai pelepasan 4 kali tapi suaminya hanya 1 kali. "Jangan tidur dulu, Honey. Ayo bersihkan diri, dilap saja badannya karena sudah malam," ucap Sander. "Lemas Dad," rengek JJ, mulai memejamkan matanya. Sander terkekeh melihat tingkah istri kecilnya itu. "Ayo, kau tidak akan nyaman jika tidur seperti ini." Sander dengan cepat mengangkat tubuh istrinya ke kamar mandi. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, Sander dan JJ sudah merebahkan diri di atas arena pertempuran dengan posisi saling berpelukan. Hari berganti begitu cepat dan tak terasa Devan dan Raya menjalani biduk rumah tangga sudah 3 bulan. Dan kabar baik pun belum terdengar dari pasangan itu. Begitu pula kehamilan JJ sudah memasuki bulan ke-7 dan minggu kemarin mereka sudah melangsungkan acara baby shower yang sangat meriah. Selain itu mereka juga mengundang anak-anak yatim piatu dari berbagai yayasan panti asuhan yang ada di kota itu. Pagi ini Devan mendapat kabar dari kedua orang tuanya yang sudah ada di Indonesia. Devan dan Raya pagi itu akan menemui kedua orang tuanya di salah satu hotel bintang 5. "Sayang, kenapa perasaanku tidak enak ya?" tanya Raya ketika memasuki lobi hotel tersebut. "Mungkin karena kau lelah sayang," bisik Devan sambil mengelus tangan Raya yang melingkar di lengan kekarnya. "Mesum," bisik Raya, dan wajahnya bersemu merah, karena ia mengingat percintaannya dengan Devan sampai menjelang pagi. Mereka berjalan menuju kamar orang tua Devan dengan sangat mesra, membuat orang yang melihatnya iri. "Selamat datang menantu Momi," Nyonya Fadaei menyambut menantu cantiknya, kemudian memeluk menantunya itu. Raya begitu senang bertemu dengan kedua mertuanya setelah sekian lama. "Hai San," sapanya kepada Devan, tapi Devan hanya menatap wanita parubaya itu dengan datar. "Di mana Dedi?" tanya Devan tanpa basa-basi. "Duduklah dulu," ucap Nyonya Fadaei, tersenyum kecut karena putranya bersikap datar kepadanya. Raya sedikit heran melihat interaksi anak dan ibu itu. Devan dan Raya kini sudah duduk di sofa yang ada di kamar hotel tersebut. Dan tak berselang lama Tuan Fadaei datang dari arah balkon kamar. "Dedi," sapa Raya, tersenyum menatap ayah mertuanya yang masih terlihat tampan dan gagah itu walau usianya sudah tidak muda lagi. "Hai, menantuku," jawab Tuan Fadaei, kemudian mendudukkan diri di samping istrinya. "Devan, kenapa kau tidak menerima hadiah dari Dedi?" tanya Tuan Fadaei, to the point. Nyonya Fadaei mencengkram tangan suaminya agar berhenti bicara. Apalagi ia melihat tatapan Devan semakin menajam. "Hadiah?" tanya Raya, bingung menatap suaminya kemudian beralih menatap kedua mertuanya. "Aku tidak membutuhkannya. Kalian pikir aku jatuh miskin?" sahut Devan dengan tegas dan tatapan mata itu semakin menajam ketika menatap kedua orang tuanya. "Devan, kau ini bicara apa? Dedi memberikan itu semua karena bentuk kasih sayang kami kepadamu." Tuan Fadaei masih terlihat tenang. "Kasih sayang?" tanya Devan dengan pelan tapi penuh penekanan. "Sayang, sebenarnya ada apa ini?" tanya Raya, tapi Devan tidak bergeming. Bahkan Raya sangat takut ketika melihat sorot mata tajam itu. "Kasih sayang apa yang kalian bicarakan?" Devan tertawa mengerikan. "Apa menurut kalian kasih sayang itu bisa dibeli dengan uang? Atau barang-barang mewah?" tanya Devan dengan penuh penekanan. Kedua orang tua Devan terdiam dan menatap nanar putranya yang selama 20 tahun lebih pergi dari kehidupan mereka dan lebih memilih hidup sendiri dan bekerja dengan Sander Clark. "Aku dari kecil sudah mati rasa dengan kasih sayang kalian.
Di mana kalian ketika aku membutuhkan kalian? Di saat aku sedang sakit pun kalian tidak memperdulikanku. Di mana kalian? Teriak Devan dengan penuh luka. Bahkan seorang Devan yang terlihat tegas dan arogan itu sampai mengeluarkan air matanya. Mata Raya berkaca-kaca ketika mendengar penuturan suaminya. Hatinya ikut merasa sesak dan juga sakit. Inikah kehidupan suaminya sesungguhnya? Pria itu terlihat tangguh dari luar, tapi lihat sekarang pria yang berstatus suaminya itu terlihat terluka batinnya bahkan sampai menangis. Sesakit itukah luka yang diberikan kedua orang tua Devan? Devan mengepalkan keduanya tangannya dengan kuat yang ada di pangkuannya. Sesak, sakit hati, kecewa. Semua ia rasakan menjadi satu dan ia pendam sendiri selama ini tanpa ada yang mengetahui kehidupan masa lalunya, termasuk istrinya sendiri. Dan semua rasa yang ia pendam itu akhirnya meledak seperti bom atom yang menghantam kedua orang tuanya. Devan, tenangkan dirimu, ucap Nyonya Fadaei dengan nada lembut dan tenang. Tapi di dalam hati wanita paruh baya itu takut dan juga dihantam rasa bersalah yang sangat luar biasa yang menggerogoti jiwanya. Tenang. Devan terkekeh. Sayang, Raya menyentuh pundak tegap suaminya itu. Tapi Devan tetap tak bergeming, menoleh pun tidak. Tatapan tajam Devan terpaku kepada kedua orang tuanya yang duduk di hadapannya. Dedi melakukan semua ini untukmu. Dan kau lihat sendiri hasilnya sekarang perusahaan yang Dedi bangun dari nol sekarang menjadi besar dan banyak cabang di mana-mana. Itu semua kami lakukan untuk kamu Devan. Ucap Tuan Fadaei tak kalah tajam. Lagi-lagi masalah harta. Devan merasa muak dengan semua ini. Begitukah? Tapi buktinya aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri tanpa uang kalian. Balas Devan, dengan tegas dan begitu menohok di hati kedua orang tua Devan. Skakmat. Bungkam. Ya. Kedua orang tua Devan bungkam, karena ucapan Devan adalah fakta. Devansa, ucapan Nyonya Fadaei terhenti ketika Devan mengangkat telapak tangannya. Jika harta yang kalian cari untuk apa kalian melahirkanku ke dunia ini, jika aku tidak dianggap? Tidak tahukah kalian jika aku sangat tersiksa dan juga kesepian di masa kecil hingga remajaku? Aku mempunyai segalanya dari kalian tapi aku tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari kalian. Ucap Devan, mulai melemah. Maafkan kami, lirih Tuan Fadaei. Tuan Fadaei mengukur segalanya dengan uang. Ia berpikir jika banyak uang maka semua beres dan bahagia. Tapi, nyatanya, dia salah besar. Raya hanya menangis tertahan di samping Devan yang masih terbawa emosi. Aku selalu memaafkan kalian, ucap Devan. Tapi, di sini rasa sakit hatiku sulit untuk hilang ataupun untuk dilupakan. Devan menunjuk dadanya sendiri. Maaf, ucap Nyonya Fadaei menangis terisak. Sayang. Raya menatap Devan dengan menggelengkan kepalanya, bertanda agar Devan tidak melanjutkan pertikaian ini. Devan menoleh dan menatap wajah istrinya yang terlihat sembab. Ia merasa bersalah kepada istrinya karena membawa istrinya ke dalam masalah keluarganya. Jika kalian mengundang kami ke sini untuk membicarakan masalah hadiah itu, maaf saya tidak bisa menerimanya. Dan sepertinya kami harus undur diri. Permisi, ucap Devan dengan bahasa formal dan menatap datar kedua orang tuanya. Dan itu membuat hati kedua orangnya sakit. Devan beranjak dari duduknya, kemudian menarik tangan Raya. Raya tunggu. Seru Nyonya Fadaei ketika melihat anak dan menantunya ingin pergi. Devan dan Raya menghentikan langkahnya, tapi Devan tidak menoleh, hanya Raya yang menoleh dan berbalik menatap ibu mertuanya. Nyonya Fadaei tersenyum getir menatap menantunya,
kemudian meraih kotak perhiasan yang ada di atas meja. "Maaf, mungkin terlambat tapi Mommy memberikan hadiah ini khusus untukmu," ucap Nyonya Fadaei pelan dan menyerahkan kotak perhiasan itu kepada menantunya. Raya tersenyum dan tangannya terulur untuk menerima kotak perhiasan itu. "Istriku tidak membutuhkannya," sahut Devan, dan membalikan badannya. Sontak saja tangan Raya terhenti untuk menerima kotak perhiasan itu. "Sayang," seru Raya, "aku bisa membelikanmu 100 perhiasan seperti itu," tegas Devan menatap tajam Raya. "Mommy mohon, nak," ucap Nyonya Fadaei menangis karena penolakan dari putranya. "Maaf, Mom," Raya seraba salah. Di satu sisi ia sangat menghargai ibu mertuanya, tapi di sisi lain, ia juga menghormati suaminya. Devan segera menarik istrinya keluar dari kamar hotel itu dan menyisakan luka untuk kedua orang tuanya. "Beginikah rasanya diabaikan?" "Rasanya sungguh sakit, Hicks," Nyonya Fadaei menangis terisak dan menatap punggung anak dan menantunya yang sudah mulai menjauh. "Mom, sudah," Tuan Fadaei memeluk istrinya dan membawa istrinya duduk kembali di atas sofa. "Mommy sangat bahagia ketika membelikan perhiasan ini untuk menantu kita, tapi sudah terlambat. Devan membenci kita, Dad." Nyonya Fadaei menangis di dalam dekapan suaminya sambil memegang kotak perhiasan tersebut. "Tidak ada kata terlambat, Mom," ucap Tuan Fadaei, mengurai pelukannya dan menatap istrinya dengan mata yang berkaca-kaca, kemudian tersenyum. "Benarkah, Dad?" dan diangguki Tuan Fadaei. Sementara itu Devan dan Raya sudah di dalam mobil. Raya melirik Devan yang masih terdiam di balik kemudi. "Kenapa Om tidak pernah membicarakan semua ini kepadaku?" Raya membuka suara. "Maaf," ucap Devan, tanpa menoleh. "Kau anggap aku ini apa bagimu? Bukankah kita sudah berjanji suka atau duka akan kita lalui bersama? Tidakkah kau ingat janji suci kita pernikahan kita?" tanya Raya dengan nada bergetar. Devan menoleh ketika mendengar ucapan istrinya. Inilah yang tidak diinginkannya. Istrinya ikut terluka karenanya dan dia tidak suka itu. "Maaf, bukannya aku tidak mau cerita, tapi lihat dirimu sekarang terluka karenaku," jelas Devan, kemudian memeluk istrinya. "Lebih terluka lagi jika aku tidak tahu tentang dirimu. Suamiku menyembunyikan masalahnya sebesar ini. Aku tidak tahu bagaimana kehidupanmu di luar sana. Sendirian, tanpa siapapun, aku merasa istri yang paling bodoh karena tidak mengerti suaminku," ucap Raya, terisak. "Setegar apa hatimu itu?" "Hah, hatimu itu bukan batu karang. Pasti di sini rasanya sakit sekali, bukan?" tanya Raya masih berderai air mata, kemudian ia mengurai pelukannya dan meraba dada bidang Devan. "Pasti di sini kau memendam semuanya, bukan?" Raya mengecup dada bidang Devan berulang kali. "Aku membencimu, Devan Fadaei. Kenapa kau menyembunyikan lukamu itu?" Raya terisak dan memukul dada bidang Devan berulang kali. "Jika kau membenciku, maka hatiku akan terasa lebih sakit." Devan menangkap kedua tangan Raya. "Setidaknya di sini sudah tidak ada beban," Devan menunjuk dadanya sendiri. "Berjanjilah padaku sayang, jika kau tidak akan memendam sendiri masalahmu. Kita hadapi dan selesaikan bersama. Aku adalah rumahmu untuk pulang dan tempatmu untuk mengadu. Berjanjilah," ucap Raya, menatap suaminya dengan sendu. Devan mengangguk dan tersenyum tipis, kemudian ia menarik tengkuk Raya dan mencium bibir merah ceri itu. Keduanya saling berciuman dan saling menyesap lembut dengan keadaan yang berderai air mata untuk melepaskan segala rasa yang bercampur menjadi satu. Devan merasa sedikit lega di dalam hatinya, karena ia sudah melepas unek-unek yang selama ini ia pendam sendiri.